Selamat pagi Pak Purwoko. Ji, selamat pagi Bu Ika. Mohon maaf Bu Ika, ini saya ingin eh, ngobrol-ngobrol dengan Bu Ika selaku kepala sekolah dengan yang ada di sekolah kita ini. Oh iya, Pak Pur sudah tidak sabar untuk mengobrol. Sebelumnya saya tanya dulu, bagaimana kabar Pak Pur pagi ini? Alhamdulillah baik Bu Ika, walaupun ini ada gembreges Ibu. Oh, sedang tidak enak badan Pak Pur? Iya, itu. Iya, Tapi alhamdulillah masih bisa dikondisikan Ibu. iya, tetap dijaga kondisinya Pak Pur karena tugas kita masih cukup banyak. Jika perlu istirahat atau ke dokter segera dilaksanakan ya Pak Pur. Iya Bu. Pak Pur, untuk pagi ini bagaimana perasaan Pak Pur saat ada jadwal coaching bersama saya hari ini? Ya, sejujurnya sedikit agak grogi Bu, agak tegang karena beberapa kali saya kan ya juga jarang bertemu dengan Bu Ika selaku kepala sekolah, kita jarang berkomunikasi, jadinya ada perasaan gimana gitu Bu, agak Nah, grogi iya. Bu. Karena saya sebagai kepala sekolah baru di sini, mungkin nantinya sesi-sesi coaching seperti ini akan sering kita lakukan ya Pak Pur ya. Atau mungkin kepala sekolah dulu belum pernah ya Pak Pur ya? Iya, karena belum pernah itu tadi Bu, belum pernah melaksanakan Ya, sesi coaching dari kepala sekolah yang lama, jadinya mungkin masih baru baru belajar ini Bu, belum tahu nanti apa atau coaching. Nah, jadi saya ini dari Bu Ika mungkin nanti bisa memberikan masukan arahnya tentang ini, sesi ini. iya, baik Pak Pur. Jadi tidak perlu khawatir Pak Pur, posisi kita di sini adalah sebagai rekan kerja, teman, dan nantinya saya tidak akan menggurui, tidak akan istilahnya mengajari, tapi di sini nanti apapun yang menjadi masalah ataupun program yang malah ingin dikembangkan oleh teman-teman, saya akan membantu untuk memfasilitasi, membantu untuk menyelesaikan, dan nantinya kita harapkan semua program sekolah ini dapat terlaksana dengan optimal melalui kegiatan coaching ini ya Pak Pur ya. Jadi tidak perlu khawatir. Iya Bu, iya terima kasih Ya, Bu. sudah mulai agak tenang ya Pak Pur ya. Sampai saja ini kan ngobrolnya sambil Iya, nunjuk Pak Pur kopinya. Nah ini sambil minta tadi iya dicontoh ya Bu, Pak Pur. siap. Baik, Pak Pur, saya meminta teman-teman kemarin untuk menyiapkan hal-hal yang ingin dikonsultasikan atau diobrolkan dengan saya kemarin ya. Nah, sekarang saya ingin Pak Pur untuk menceritakan apa mungkin permasalahan atau mungkin malah program yang ingin diharapkan dari kegiatan sesi coaching kali ini. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya begini Bu, saya itu melihat rekan-rekan di sekolah kita ini, rekan-rekan guru itu kok kerjasamanya itu kurang itu, kayak tidak kompak di dalam melaksanakan tugas ataupun dalam bekerja sama dalam mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, dan itu kayak ada blok-blokan dulu Bu ya, guru yang ini dia berkelompok dengan ini, dengan ini. Nah, itu tentunya membuat suasana di sekolah kita itu menjadi kayak agak tidak nyaman seperti itu. Itu yang mungkin saya rasa. Oh iya ya. Jadi masalah lebih ke masalah lingkungan kerja ya Pak Pur untuk kali ini ya. Iya, iya. Dari masalah awal yang Pak Pur haturkan tadi, apa tujuan nanti goal dari kita pelaksanaan coaching ini nanti apa? Apa yang Pak Pur harapkan usai kita melaksanakan coaching ini nanti? Sebenarnya ini Bu, saya itu ingin ya kita sebagai satu di dalam satu sekolah itu kayak sebuah keluarga Bu ya. Keluarga itu juga bagaimana supaya harmonis, kemudian saling membantu, saling bekerja sama itu juga bagus, kompak, tidak iren dalam melaksanakan tugas. Nah, ini saya harap nanti tujuan akhirnya itu rekan-rekan di sekolah kita itu bisa seperti itu Bu, saling kompak, kerjasama, harmonis dan tidak istilahnya dalam melaksanakan tugas tupoksinya itu mereka ya sesuai dengan tupoksinya gitu.
Oke. Itu tujuan utamanya ya Pak ya, untuk meningkatkan kerjasama tim dan semangat kerja bagi rekan-rekan guru di sekolah kita. Seperti itu ya Pak Pur ya. Iya, iya Bu, iya. Baik. Sekarang kita masuk ke identifikasi apa yang permasalahan yang sedang kita bahas kali ini. Nah, saya ingin mengetahui Pak Pur, mungkin saya sebagai kepala sekolah yang baru. Kita sudah tahu masalahnya, sudah tahu tujuannya tadi untuk apa. Nah, saya ingin tahu kekuatan apa saja sebenarnya dimiliki oleh sekolah ini, Pak. Kita tadi sudah tahu kelemahannya ya, tentang kerjasama tim yang masih kurang, semangat etos kerja yang belum optimal. Nah, saya juga mau tahu kekuatan apa yang dimiliki sekolah kita, Pak, menurut penilaian Pak Pur. Ya, kalau menurut saya mungkin kekuatan kita itu sebenarnya banyak Bu. Kita memiliki dari segi siswa Bu, sekolah kita kan sekolah yang termasuk besar Bu ya, dengan jumlah murid yang banyak, kemudian dari guru dan tenaga kependidikannya itu juga banyak, kemudian lokasi sekolah kita kan sebenarnya juga sangat strategis Bu ya, berada di tengah-tengah, dekat dengan sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan. Nah ini tentunya sebenarnya menjadi kekuatan dari kita Bu, untuk mengembangkan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih lebih unggul, lebih maju seperti itu. Betul sekali ya. Kita sekarang terima kasih Pak Pur. Jadi sekarang saya tahu sudah memetakan kekuatan, kelemahan yang dimiliki sekolah kita, di mana kita sebenarnya memiliki sekolah yang besar dengan jumlah siswa yang besar, sekolah yang luas, namun tidak diiringi dengan etos kerja atau semangat kerja dari rekan-rekan guru kita, serta ini kurang kompaknya rekan-rekan kita. Seperti itu ya Pak Pur ya. Iya, Dan mungkin ini nanti kembali lagi dipastikan mungkin sebenarnya ya. rekan-rekan kita itu mereka masih muda-muda Bu, hampir semuanya masih muda. Kemudian mereka itu sebenarnya mempunyai keahlian masing-masing Bu, bakat masing-masing. Ada yang di bakat seni, ada bakat olahraga, ada yang di agama, dan tentunya sebenarnya itu potensi yang sangat luar biasa. Iya, iya. Bagus sekali ya Pak Pur sebenarnya. Baik, kita semakin bertambah ini pengetahuan saya mengenai sekolah kita ini, dan ini menjadi bekal saya dalam melaksanakan tindak lanjut untuk coaching ini nanti ya Pak Pur ya. Nah Pak Pur, kita sudah mengidentifikasi kondisi awal dari uh, kondisi istilahnya warga sekolah kita dan kondisi lingkungan sekolah kita. Untuk tindak lanjutnya, apakah faktor punya rencana aksi yang mungkin bisa dijelaskan kepada saya sebagai salah satu guru senior di sekolah ini. Jadi saya juga ingin mengetahui, mungkin Pak Pur sudah memiliki rencana sebelum intensif duduk bersama saya untuk melakukan coaching, Pak Pur. Untuk rencana Bu, saya itu sebenarnya pengen mengadakan sebuah kegiatan Ibu. Kegiatan itu yang dimana itu bersama-sama dengan guru dan juga rekan yang lain, tenaga kependidikan yang lain, itu kayak ada sebuah apa kayak training atau nanti kegiatan di luar atau outbound di mana itu yang untuk melatih kerjasama untuk meningkatkan kekompakan itu Bu. Kayak dulu itu kan saya lihat di sekolah yang lama itu Bu, kita itu pernah kayak melaksanakan kegiatan seperti itu Bu. Nah saya pengen kegiatan ini nantinya juga bisa dilakukan di sekolah kita Bu, sehingga kekompakan, kerjasama dan keharmonisan di antara rekan-rekan itu menjadi lebih baik Bu. Dan tentunya saya juga nanti minta mungkin masukan saran dari Ibu mungkin atau hal-hal yang perlu kita lakukan Ibu. Oke, jadi bagus sekali tuh Pak Pur sudah punya sebuah rencana ada kegiatan outbound ya Pak Pur ya. Nah Iya. itu nanti untuk melatih betul sekali karena kita semua tahu Pak kegiatan pelatihan kepemimpinan itu bisa Oh dikemas iya. juga melalui kegiatan outbound di mana nanti itu nanti bisa untuk sarana belajar me, menggali kekompakan sebuah tim dan juga nanti sekaligus untuk meningkatkan etos kerja. Jadi kegiatan seperti itu efektif sekali Pak Pur. Saya setuju sekali.
Nah ini yang mungkin masukan dari saya, yang saya tambahin mungkin kegiatan pelatihan ini nanti dikemas dalam bentuk IHT, in-house training ya Pak Pur, di sekolah Oh kita. iya, iya, Di iya. mana kalau saya cek itu di dana bos sekolah itu ada agenda kegiatan IHT yang belum terlaksana di tahun ini. Jadi nanti alokasi dana ini bisa kita lakukan dengan rencana mungkin kegiatan selama 3 hari Pak Pur. Satu Hmm. hari untuk kegiatan teori, nanti Pak Pur saya harapkan untuk mencari narasumber ya Pak Pur. Nah, ini nanti berbentuk teori saja, teori untuk pengembangan kemampuan dan mungkin aplikasinya di ruangan atau di lingkungan sekolah. Nanti untuk 2 hari saya akan fasilitasi izin kepada dinas, kita akan melaksanakan kegiatan eh, camping, camping di suatu lokasi yang mungkin tidak terlalu jauh, tidak terlalu memakan biaya banyak. Yang penting nanti ada kurikulumnya, yang dimana kegiatan 2 hari ini kita dapat lebih melatih kerjasama rekan-rekan guru dan juga nanti menimbulkan semangat kerja untuk bagaimana menyadarkan mereka apa yang sudah mereka dapat selama ini harus berimbang dengan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Pentingnya menjadi guru itu seperti apa itu harus kita kembangkan. Nah, jadi saya pasarkan ke Pak Pur nantinya untuk menyusun satu kurikulumnya Pak Pur. Lalu yang kedua mencari narasumbernya dan yang ketiga nanti sekaligus menyusun rondon kegiatan yang kita laksanakan ini di awal semester ya Pak Pur ya. Awal Iya, iya. semester 1 nanti bisa dilaksanakan di jeda tengah semester Pak, di mana itu ada waktu luang cukup banyak nanti siswa kita agendakan sendiri lah nanti untuk guru-guru kita punya wadah kegiatan tersebut. Nah, bagaimana Pak Pur mengenai Siap, siap. ide Oke. tadi? Nanti ya alhamdulillah saya itu ada rekan juga Bu. Nanti dia sebagai pertama motivator, dia juga guru ya. Kemudian dia juga seorang ustadz. Nanti dia bisa Nah, malah ya, sekaligus bisa untuk anu Bu di kegiatan di IHT nanti kan yang satu di ruangan gitu. Di dalam kelas, nanti yang 2 hari di luar kelas, insya Allah bisa Bu. Saya lihat seperti itu. Kemudian untuk kurikulum nanti akan coba saya buat untuk penyusun kurikulum nanti dan juga nantinya termasuk nanti rundown acaranya bagaimana ya. Nanti setelah saya buat saya juga mohon koreksi dari Ibu misalnya ada revisi atau apa nanti kami mohon dari Ibu untuk memberikan masukannya dan juga mungkin nanti kalau pendanaan monggo nanti kami pasrahkan ke Bu Ike selaku kepala sekolah gitu ya. iya. Baik Pak Pur, itu tadi kita rencana aksi jangka panjang untuk pelatihan IHT. Untuk rencana aksi jangka pendek ini mungkin ada rencana Pak Pur untuk teman-temannya ini Kalau bagaimana rencana kita aksi segera ya, mungkin terutama untuk meningkatkan semangat mengajar di dalam kelas ini Pak Pur. Karena tadi kan kita ini urgent. Jadi harus ada pengawasan juga ini bagaimana sebaiknya kalau menurut Pak Pur? Nggih. Saya mohon nanti Bu Ike selaku kepala sekolah yang dituakan di sekolah kita nggih, nanti ketika rapat itu juga disampaikan Bu Ike bagaimana supaya sekolah kita itu lebih kompak, guru-gurunya kemudian melaksanakan tugas dengan baik. Karena saya lihat ini Bu Ike, kadang itu rekan-rekan guru itu mereka misalnya kan dalam tugas piket Bu Ike nggih, dalam tugas piket guru harian itu ada guru yang datangnya itu siang Bu Ike, padahal sudah dijadwalkan kalau tugas piket guru itu 6:30 sudah harus datang di sekolah untuk memberikan kegiatan 5S kita, salam sapa. Ya, Jadi itu kemudian juga memantau piket kebersihan siswa. Nah, ini tentunya menimbulkan kayak iri Bu Ike. Jadi kami mohon nanti Bu Ike selaku kepala sekolah nanti juga bisa memberikan arahan, memberikan masukannya kepada rekan-rekan di dalam disampaikan di rapat Bu Ike nggih, agar eh, kerjasama kekompakan kita itu menjadi lebih baik dan tentunya bagaimana agar rekan-rekan guru ini mereka mampu menjalankan tupoksi dan yang sudah diamanahkan itu dengan sebaik-baiknya Bu Ike, tanggung jawabnya itu Bu Ike. ya, ya. Oke. Oke Pak Pur, bagus sekali. Mungkin nanti kami akan menindaklanjuti rencana aksi tadi. Jadi ada dua yang pokok ya Pak Pur. Satu yaitu melalui pengawasan dan supervisi dari yang kami selaku pimpinan nantinya kepada rekan-rekan guru. Dan ini tentu berlaku untuk semua guru dan karyawan ya Pak Pur.
Iya, kami bisa mensupport dan nantinya kami juga akan berusaha untuk memberikan pendekatan secara pribadi kepada seluruh guru sehingga masalah yang sekolah kita hadapi ini dapat tidak menjalar ke masalah yang lain. Karena masalah kedisiplinan itu adalah hal pokok yang harus memang kita tegakkan dalam dunia pekerjaan kita. Nah, itu tadi bagus sekali. Berarti sudah ada 2 rencana aksi ya Pak Pos. Yang iya, terakhir masalah pelaksanaan in-house training, peningkatan kekompakan atau eh, iya ya, peningkatan kekompakan tim sekolah beserta peningkatan etos kerja tim guru. Nah, itu nanti iya, mau saya persilakan Pak Pur untuk menyusun rencana aksi tindak lanjutnya. Nah, ini terakhir Pak Pur, kita sudah punya tujuan, kita sudah mengidentifikasi masalahnya tadi apa, Pak Pur juga sudah mengutarakan rencana aksi yang nantinya akan kami dukung tentunya. Nah, ini tanggung jawab Pak Pur setelah terlaksana coaching ini bagaimana nantinya? ya. Saya tetap berkomitmen Bu, nggih, berkomitmen bertanggung jawab terhadap tugas-tugas saya Bu Ika, nggih, termasuk tugas piket, tugas saya juga mengajar dan juga saya mengajak rekan-rekan Bu, nggih. Kadang kalau ngobrol kita pendekatan personal dengan rekan-rekan Bu Ika, saya Iya, mengajak rekan untuk marilah yuk kita jaga kerjasama kekompakan kita karena kalau kompak itu pekerjaan menjadi lebih teratasi lebih mudah itu Bu Ika. Saya tetap betul, betul berkomitmen sekali. tanggung jawab, selain tanggung jawab sebagai pengajar juga mengajak rekan-rekan guru yang lain juga. Gitu. Oh iya, bagus sekali Pak Pur. Jadi ada 2 tanggung jawab utama ya Pak Pur. Kita masih melanjutkan untuk pendekatan secara individu. Lalu yang kedua, Pak Pur juga kami harapkan tanggung jawabnya tadi untuk menyusun apa? Menyusun ini apa namanya? Apa? Kurikulum pelaksanaan Belum, in-house belum. training tadi. Ya, jangan lupa itu tadi ya Pak Pur. Baik, Siap Bu. kita iya. Terima kasih Pak Por, sesi coaching kita telah kita laksanakan dan saya menemukan berbagai potensi baru dari sekolah kita dan juga tantangan atau masalah yang ternyata kita hadapi untuk meningkatkan perkembangan sekolah. Tentu masalah-masalah ini harus kita selesaikan. Dan ini terima kasih sekali Pak Por sudah mau berbagi kepada kami dan semoga nanti ke depannya kita dapat terus bekerja sama melalui kegiatan coaching ini sehingga tujuan yang kita harapkan tadi dapat terlaksana dan tanggung jawab yang memang kita amban satu persatu dapat kita selesaikan sekaligus untuk menyelesaikan tugas utama kita yaitu mengajar ya Pak Pur ya. Ya, terima kasih Bu Ike, sama-sama. Ya baik, saya tutup sesi kajian ini ya Pak Pur. Terima kasih. Selamat Terima siang. kasih Bu. Selamat siang Bu.